Oke guys, balik lagi di tutorial yang berfaedah ini ya kan. Setelah sekian lama mungkin 1 tahun ya kan, setelah meninggalkan YouTube dan juga webtoon tentunya yang nagih-nagih saya dari tanggal berapa itu. Mungkin dari bulan Mei ya kan, saya tinggalkan webtoon itu. Bukan tinggalkan sih, malas saya ini. Malas buka Clip Studio ya kan. Saking banyaknya kerjaan padahal ya enggak. Baik, kerjaan cuma satu. Oke. Oke, di tutorial di tutorial sebelumnya ya kan kita sudah bahas tentang apa ya? Tentang apa ya? Part satunya apa ya? Let me double check. Mungkin oh iya ya. Oke. Oh ya, tentang dasarnya mungkin ya kan. Dasar Clip Studio, cara bukanya, cara buat buat apa nih? Saya bisa mengingat semuanya. Kita lanjutkan ke part 2 yaitu pengenalan tiap tool yang ada di Clip Studio Paint ya. Saya sambil baca ini. Oke. Di part 2 kali ini kita akan melakukan pengenalan tool CSP ya. Kalian bisa lihat di sini. Yaitu pengenalan tool di sini ada banyak. Ada mungkin sekitaran ini saja yang saya kenalkan. Nanti mungkin oke, kita pakai contoh gambar ini saja untuk sebagai dijadikan tutorial ya kan. Oke, tool pertama yaitu zoom ya kan. Penggunaan zoom ini untuk melakukan zoom ya kan. Bisa kalian pilih sini ada zoom in, ada zoom out. Tapi kalau memang kalian mau cepat ya kan, kita bisa pakai shortcut di sedang gini kan. Kontrol dan spasi. Kontrol spasi sampai berubah tandanya seperti ini kan, ke kanan dan ke kiri, ke atas atau ke bawah juga nggak bisa ya, berarti kanan dan ke kiri aja ya. Ini kanan untuk zoom, kanan untuk kiri diklik ya. Ya cuma segitu saja sih kayaknya yang zoom ini, pastilah dasar sekali itu, pasti tahu lah, kok usah dikasih tutorial kayak gini. Oke, selanjutnya ada operation ya kan. Dalam operation ini ada object, select layer, like table, edit timeline. Kita yang ambil yang sering saja. Yang pertama itu object ya kan. Ini gunanya apa, Bang? Ini gunanya itu untuk memilih objek ya kan, sesuai di isminya. Untuk memilih objek yang ada di kanvas kalian ya kan. Misalnya ini sangat berguna sekali sih untuk memilih objek yang ingin kita edit gitu. Misalnya kan ini bagian di mana, ini layarnya di mana saya taruh, ini tuh teksnya di mana saya taruh, ini line artnya di mana saya taruh. Ini sangat berguna sekali di objek ini kan, di tool objek ini. Karena misalnya untuk nyari teksnya, sini kan gak ada, di mana ini teksnya. Mending cara cepatnya kita tinggal klik aja di tool objek ini, lalu kita cari mana yang ingin kita edit mungkin ya. Nah itu kan contohnya, akhirnya dia keluar di sini. Ternyata di sini dia tersembunyi deh. Nah, oke. Ini berguna sekali untuk diedit. Nah, tinggal kita ganti atau edit ukurannya kah gitu kan. Untuk edit ukuran, untuk memindahkan objek bisa juga. Tapi lebih spesifik ini untuk memilih ya kan. Kalau operation ini lebih untuk memilih objek ya kan. Nah, langsung pindah-pindah di layarnya ini, kalian bisa lihat. Atau misalnya kalian kebingungan di mana line art kalian, kita zoom aja sini. Sini karena saya udah kasih double warna, berarti ini line artnya kan ketemu. Oke, good, very useful ya, right? Jelas gak sih? Saya ngomong jelas gak? Oke. Kita next saja. Selanjutnya di sini kita next saja ke tool berikutnya. Di sini ada move layer ya. Ini move layer ini lebih spesifik ya, sama dengan object operation, tapi ini lebih spesifik. Misalnya kalian itu, ini lebih spesifik sih. Misalnya kita pakai move layer ya kan, yaitu cuma di layar yang terpilih saja yang akan berpindah. Nah gini kan. Jadi yang lain nggak akan berpengaruh gitu. Kalian mau tekan nama apa saja, perbedaannya jauh sekali. Objek itu lebih memilih mana yang ingin kita pindahkan atau kita edit, sedangkan move layer itu untuk memindah layarnya saja ya, untuk memindah layer yang terpilih saja. Oke.
Jadi kalian mau ini webtoon logo sini kan, nah, kan yang berpindah ini, yang lainnya enggak. Atau ini Clip Studio Paint ya kan. Nah, good. Selanjutnya di sini tuh ada selection. Seleksi itu untuk apa, Bang? Seleksi itu untuk memilih ya kan. Sini ada pilihan bentuknya, pilihan bentuk seleksinya ya kan. Oke, kita perlu contoh. Mana saya punya gambar JPEG nggak? Aduh, saya nggak punya JPEG. Wait. Oke, misalnya kita ada ambil contoh ini, gambar G3 ya kan. Ini gambar terbaru saya, sudah lama sih saya nggak gambar. Oke, kita ambil ini kan, atau selection tool ya ini. Apa ini? What? Oh ya, selection tool nih. Ini kita untuk ya, kalian tahu lah. Selection tool itu buat apa? Misalnya untuk copy paste mana yang kalian pilih, kalian Ctrl C, Ctrl V, lalu kita pindah di sini kan. Look. Yes. Wow. Atau untuk di cut juga bisa ya kan. Gitu. Kita pakai kombinasikan dengan move layer gitu kan. Atau kalian mau pilih yang ini juga bisa pakai object tool. Ya kan? That's good. Di sini yang berikutnya itu ada selection. Oh ya, kalian bisa pilih mana yang mau dipakai. Oke, next. Di sini ada move tool kan. Move tool ini ya berguna juga untuk memindahkan, bukan memindahkan sih, lebih ke gitu loh kayaknya. Ngerti kan? Ini ya, you know, apa ya, pengendalian kanvas. Oke, selanjutnya rotasi ya. Rotasi di sini bisa untuk merotasi layar, untuk lebih cepatnya misalnya di move sini kan. Bagaimana cara rotasinya? Kita pakai shortcut, yaitu untuk rotasinya yaitu spasi dan shift ya kan. Beringat, kalian tinggal diputar-putar aja nih, spasi dan shift ya kan, biar lebih cepat saat kalian gambar gitu. Misalnya kalian lagi buka pen, langsung gimana cara rotasinya, gak usah kalian pilih lagi di sini, tinggal spasi dan shift. Untuk meresetnya misalnya kalian sudah begini, ke Ctrl F saja kan. Atau ingin merubahnya ke tengah, kalian tinggal Ctrl 0. Oke, good. Berikutnya ada auto select ya kan. Sini auto select itu ada pilihannya sih. Soalnya kita ada pilihan pertamanya di sini, memang harus diatur duluan sih. Kita ambil contoh di sini kan, refer to editing layer only. Ini pengaturannya di sini kalian bisa lihat. Diatur ke 10, close gapnya 2, atau ya pokoknya diacak-acak aja sama kalian, gak apa-apa. Ini contohnya ini bagaimana ya? Oh, kayaknya ini refer to editing layer only. Oke. Berarti cuma di layar terpilih saja yang bisa. I don't understand. Saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Oke, kita next saja. Refer to all layer. Ini pengaturannya nih untuk semua layer ya pilihannya. Bisa pilih antara yang kayak gitu tadi kan, mungkin hanya di layer tertentu saja pilihannya. Refer to all layer ya kan. Ini berarti semua layer yang ada di sini tuh terpilih. Dan bisa pilih ini atau enggak, pilih rambutnya, ininya. Ya, good. Mungkin ya kita coba kita coba sini. Sini kita pakai objek, langsung kita pilih warna ininya, kulitnya mungkin ya. Oke. Mungkin kegunaannya begitu. Refer to editing layer only. Oh, handful. Jadi kalian bisa milih ya. Berguna ini. Saya baru tahu. Kan baru tahu. Yang saya pernah menggunakannya tapi nggak terlalu saya pakai kayak gitu.
Good. Good. Pokoknya ya pokoknya gitu penggunaannya untuk lebih ke percepatan ya kan. Atau enggak kalian bisa atur di shortcutnya, kalian bisa ganti. Kalau saya tinggal misalnya ingin memilih satu objek keseluruhan ini misalnya sudah digrupkan ya kan, kalau saya di shortcut itu sudah kontrol bintang, yang kepilih sudah satu folder ini kan tuh. Useful. Nah ini juga kan kita bisa kombinasikan dengan yang di sini ada selection pen, kita bisa gini kan, pilih mana yang bolong. It's useful bro. Kayak shortcut saya memang harus gitu. Kalau ingin mengatur shortcut kalian bisa pilih di file langsung shortcut setting. Di sini kalian bisa pilih semuanya. Sini ada move di tool ya kan, tinggal dipilih aja. Good. Dan next sini ada eyedropper. This is good. Ini saya suka sih dari eyedroppernya Clip Studio. Misalnya ya, kalian tahu lah gunanya eyedropper itu untuk apa, untuk ngambil warna yang ada di layar. Ini kalian bisa lihat di layar gini kan, ngambil warna ini, ambil warna merahnya ini ya kan, untuk lebih cepat ambil warna ini. V sudah atur shortcutnya jadi V, jadi lebih dekat ya kan. Oke, obtain display ini untuk keseluruhannya bisa dideteksi sama eyedropper. Pengaturannya lihat dulu sini, image ya kan, berarti keseluruhan. Mungkin langsung yang kedua sini pilihannya itu current layer, berarti layer yang terpilih. Misalnya kalian ingin lebih ini kan, memilih warna ininya, tapi terkadang itu bisa obtain display itu sudah tercampur, terblend dengan warna ini kan, jadi kalian nggak bisa dapat warna aslinya. Warna rambutnya misalnya kita ambil, untuk dapat warna aslinya kita kombinasikan dengan objek tadi ya kan. Nih sini kita pilih rambutnya, jangan pilih yang warnanya mungkin, pilih juga ternyata rambutnya ya kan, kita ambil eyedropper. Ini masih terblend ya kan. Pilihan keduanya sini ada pick up color from layer. Di sini pengaturan current layer, berarti layer yang terpilih. Kita bisa langsung klik kan, tanpa ada perubahan sama sekali. Itu kan warna aslinya, warna asli rambutnya. Di sini juga walaupun terblend juga tetap akan terpilih warna aslinya dari layernya. Dikombinasikan dengan object operation dengan eyedropper, sangat berguna sih. Oke, kayaknya cuma itu saja eyedropper. Yang kedua, ini G-Pen ya kan, alat tempur sesungguhnya di Clip Studio ya. Kita buat layer baru. Ini apa ini? Kita buat layer baru ya kan, kita ambil pennya. Pen tab. Kalau kalian punya pen tab atau mouse juga terserah. Ini saya pakai yang lalu nih, yang saya sudah review di YouTube. Oke, kegunaannya kalian sudah tahu lah. Sini ada pilihannya, ada banyak. Kalian mau membuat art style bagaimana bentuknya terserah kalian. Tapi kalau saya pengaturannya ini G-Pen, antara yang ini 4 atau enggak ukuran 7 ya kan. Ini G-Pen. Pengaturannya kalian bisa lihat ini, kalian contek saja. Pengaturan enaknya kan. Kalian ya tinggal gesek-gesek saja ya kan, gambar apa kayak gitu kah, bola di dasarnya untuk menggambar wajah ya kan. That's good ya. Untuk menghapus gini kalian tinggal backspace saja secara keseluruhan ya. Selanjutnya kita pilih yang penting-penting saja. Di sini ada pilihannya, kalian ingin menggunakan yang mana, G-Pen-nya kah? Ada pilihan G-Pen, ada kalian pensil, kan sama saja, kita atur kayak tadi juga bisa. Ada watercolor, kalian bisa pilih apa yang kalian pakai untuk mewarnai. Ya kan, gitu. Langsung ada airbrush untuk spray. Ya, kayak gitu. Selanjutnya di sini kita next. Sini ada decoration.
Dekorasi. Oh, ini saya suka ini. Dekorasi ini untuk membuat efek terakhir ya, misalkan efek bintang gitu misalnya. Sini ya kan. Kita buat layar baru. Kita kasih efek bintang. Oh, good. Kalian bisa pilih banyak efek nih, sudah disediakan standarnya ya kan. Standar efeknya ada di sini. Kalian bisa download efeknya di Clip Studio Paint Asset mungkin ya. Sudah download banyak sih, ada efek api. Wow. Ini yang paling ngecit sih, ngecit banget. Karena soalnya di aplikasi lain nggak ada. Cuma Clip Studio kayaknya yang punya. Di Photoshop juga mungkin bisa. Efek ini kan. Wow, berguna, ngecit banget. Dan juga misalnya kalian ingin buat pohon gitu kan ya, ada efek apa tuh namanya, lupa ya. Efek untuk ngebuat pohon ya kan. Kayak gini contohnya. Hey, it's good. It's good at all. Kayak gitu ya kan. Oke, selanjutnya next ada eraser. Kalian nggak tahu lah. Kau sudah dijelaskan ini tuh. Iya. Ini eraser ya, paling kalian pasti tahu lah kegunaannya untuk apa, untuk menghapus gitu kan. So ada kegunaan yang vektor eraser. Ini vektor eraser ini tuh untuk di vektor layer ya, kayak gini. Ini kita bikin garis. Apa yang spesial dari vektor layer ya kan? Kita pakai eraser, sini ada vektor ya kan, kalian bisa pilih. Photoshop dengan aplikasi lain tuh nggak ada ini. Kalian bisa menghapus gini. Ya, sangat cheater banget nih. Banyak yang bilang user Clip Studio itu cheater banget. Nah, dia akan menghapus cuma di bagian terpotongnya saja gini, bagian pertemuan antara dua titik kayak gini. Sedangkan kalau penghapus ini berguna cuma untuk di layar vektor saja kan. Kalau misalnya di layar biasa gini ya kan, dia nggak akan ngaruh walaupun sudah pakai vektor gitu. Sedangkan di layar vektor gitu kan, kita pakai penghapus vektor gini, dia akan rapih menghapusnya gitu. Good. Selanjutnya kayaknya ini blend, ini kalian tinggal untuk blurring gitu. Blurring apa? Efek blur ya. Lanjut aja ke fill. Sini fill nih gunanya untuk mengisi warna. Fill kita refer outer layer ya kan, lihat pengaturannya di sini biar nggak kacau. Close gap, ini area scaling, ini pilihannya dilihat, dicontoh, dipraktekkan. Kita pilih layer mana yang ingin diwarnai. Wait, ambil layer mana, kita tekan aja. Plup 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 plup. Tinggal kita kombinasikan dengan pen tool untuk mengisi warnanya. Ya, good. Nggak mau buang-buang waktu untuk itu ya kan, kalian bisa tes, kalian coba saja sendiri gimana. Ini ada gradient, ini untuk ngasih warna gradient ya kan, kayak bisa untuk background ya kan, background kosong ya kan. Kalian bisa kombinasikan apa kayak warnanya misalnya. Oke, next selanjutnya sini ada figur. Ini ada untuk buat garis ya kan, untuk ini tujuan kita untuk buat webtoon ya kan, untuk bikin frame panel, untuk ngebuat panel ya kan. Nah, bisa begini kayak strike buat panel bentukan kalian sendiri ya kan, begini. Nah, kalau untuk buat panel kayak gini mending kalian atur di ini vector layer. Gini kan webtoonnya. Kita buat vector layer. Kita buat misalnya gini kan, kotak full gini. Misalnya kita ingin memotong layarnya, tinggal kalian
tinggal beginikan saja mana yang ingin dipotong ya kan, langsung kita pilih penghapus vektor ya kan, kayak tadi hapus zep 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 set set ya kan, jadi simple. Jadi nggak usah pakai ini apa, frame border nih nggak usah dipakai, ribet. Selanjutnya ya di sini ada teks atau balon. Aku di sini kenapa tulisannya balon nih? Saya nggak ngerti. Oke, balon teks ini misalnya kita pakai ini kan contohnya ini balon teks gitu kan. Saya kasih tahu, saya ajarkan kalian rahasia-rahasia pokoknya nanti itu di tutorial bagian akhir saja sih kayak gitu, untuk trik-triknya, untuk kayak masing-masing tool kan ada trik-triknya sendiri ya kan. Saya sudah tahu, sudah berpengalaman. Sini kita seperti tadi misalnya kita buat contoh kan frame gitu ini ya kan, langsung kita ingin buat teksnya sini, kalau teksnya kayak ingin langsung teks taruh jelas, tulis apa, hai kan, tinggal atur ukurannya. Good. Kan di sini ada banyak pilihannya sih. Saya sudah ngatur untuk mana teks yang saya ingin pakai untuk komik ya kan. Untuk standar komik itu Lafayette komik sih. Karena harus download teksnya ini di internet, Lafayette komik, kalian cari, langsung kalian download langsung install mungkin ya. Saya lupa juga caranya. Download cuma berapa KB, langsung kalian taruh di komputer, langsung kalian tekan di install sendiri. Itu kalian X, lalu kalian buka lagi, nanti langsung muncul di sini dia. Langsung otomatis muncul di sini. Oke, selanjutnya ada balon teks standar komik ya kan. Di sini kita taruhkan ini contohnya. Kayak gitu. Langsung kalian ambil teks, kalian taruh teksnya. Aku. Kalian kasih kecil ukurannya. Aku. Aku. Jadi langsung satu frame gitu dia ya kan. Atau memang kalian ingin kombinasi jangan dulu itu bagian terakhir aja, nggak usah. Saya lebih ke pengenalan aja ya kan gitu. Pokoknya balloon tail kalian bisa atur sini, width of tailnya kayak saya punya ini strike line untuk gitu ya kan. Kalian bisa pakai strike line atau polyline. Polyline kayak gini di enter. Good. Oke, perspective ruler. Perspective ruler. Misalnya kalian ingin garis gitu kan, untuk you know what I am gitu. Sini pengaturannya kan di sini paling atas ini. Nggak akan berpengaruh kalau kalian tekan snap ini, jadi dia akan mengikuti garis perspektifnya kalian. Kombinasikan dengan vektor layer ya kan. Ini efek vektornya hilang. Kalian bisa tulis ini set showingnya ke show in all layers. Situ kita pilih vector layer. Apa fungsinya, kombinasinya ini? Jadi kalian misalnya gambar gedung gini, kalian tinggal ambil penghapus vektor ya kan, langsung gitu pengaturannya. Good. Kita tinggal kasih hilang ya kan, jadi voila. Berguna ya kan, vektor layer itu di Clip Studio itu sangat berguna, nggak ada di tempat aplikasi lain. Kenapa saya menyarankan Clip Studio ya, karena fungsinya ini. Oke, selanjutnya lagi kita ke palet warna. Untuk color history kalian bisa memunculkannya di sini di Windows. Kita cari color history, color well. Ini color well.
color well untuk menghilangkan itu color well kalian misalnya kalian hilang. Color history. Oh ini color history. Ya kan? Kalian tinggal ngambil dari color history ini kan, warna merah yang sebelumnya kalian pakai, jadi nggak usah nge-wheel lagi di sini. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Sepertinya cuma itu saja pengenalan toolnya. Kalian entah apa kalian paham atau enggak, kalian praktekkan sendiri saja. Pokoknya kalian sudah lihat tutorial ini pasti langsung, oh yang Bang Afsin katakan tadi tuh gini ya, langsung dipraktekkan, jangan cuma ditonton habis itu kalian biarkan aja ya. Kayak gitu saja kayaknya pengenalan toolnya, kayak 44 menit saya ngomong hampir 1 jam. Selanjutnya abis kalian nonton ini langsung praktekkan di Clip Studio, pokoknya langsung dicoba sendiri, soalnya kalau cuma dinonton saja nggak akan bisa. Jadi kalian langsung coba, kalian langsung otak-atik, terserah bagaimana. Nanti misalnya kalau ada masalah kalian komentar saja kalian tinggal komentar aja di YouTube, nanti saya bantu, saya balas, saya pasti balas. Mungkin pasti saya balas, tenang aja. Saya bantu misalnya kalau ada kesalahan apa gitu, nanti saya bantu. Mungkin di mana ya? Pokoknya kalau di YouTube tuh nggak bisa upload foto juga biar bisa ngebantu. Mungkin part berikutnya itu apa ya? Oke. Oh ini dia. Part berikutnya itu cara membuat komik webtoon, ukuran webtoon, kanvas dan tampilan fix. Oh iya ya, ukuran webtoon, kanvas dan tampilan fix itu maksudnya ukuran kayak gininya nanti. Mana? Oh ini ukuran kayak gini nanti saya kasih tahu. Dasar-dasarnya ukuran tampilannya gini, berapa yang diminta oleh webtoon, ukuran panelnya, bagaimana cara kalian menjaga jaraknya buat kayak gini. Pokoknya nanti saya kasih di part 3-nya ya kan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. See you.